Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika melihat beberapa cuplikan video yang dikirim entah oleh siapa dalam grup WA tentang bagaimana padatnya rumah sakit dan juga beberapa tempat lain karena begitu banyaknya pasien COVID. Saya itu terharu ketika membaca Injil ini. Sampai dengan kemarin, angka yang terkena COVID dalam sehari itu terus naik. Saya tidak tahu lagi sebentar hari ini berapa. Tapi sejak hari Kamis, Jumat, Sabtu, trennya terus naik. 25.000 itu rekor tertinggi. Besoknya 27.000. Besoknya lagi 29.000. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tentu sangat cemas, sedih, dan berduka dengan ini. Tetapi waktu melihat ini, membaca teks kitab suci ini, rasa-rasanya tidak mungkin Tuhan tidak bergerak untuk menolong, membantu kita. Saya sendiri yakin dan percaya saat ini Tuhan juga sedang bergerak untuk bekerja, untuk membantu, menyelamatkan begitu banyak orang yang jatuh dalam situasi putus asa. Karena tidak menduga bahwa akan menjadi seperti begini wabah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang diungkapkan oleh penginjil Matius dalam kisah ini, pertama, bagaimana seorang yang menjadi bisu karena kerasukan setan. Kemudian setelah setan itu diusir, orang itu bisa berkata-kata lagi. Kita langsung dapat melihat bahwa penyebab kebisuannya adalah karena kerasukan iblis. Ketika orang ini berhasil disembuhkan, begitu banyak orang yang takjub. Karena ini merupakan hal baru yang belum pernah terjadi. Tetapi menarik reaksi dari orang Farisi. Di situ diceritakan ketika melihat fakta yang sama, bahwa ada orang bisu yang kerasukan setan kemudian disembuhkan, bisa berbicara kembali. Orang Farisi itu mengatakan begini, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Kata-kata ini sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang mengucapkannya itu tidak percaya dengan Yesus yang dalam pandangan kebanyakan orang adalah nabi atau orang yang diutus Tuhan. Karena tidak mungkin mujizat sebesar ini dilakukan oleh sembarang orang. Tetapi kita melihat betapa kerasnya hati orang Farisi. Karena mereka mati-matian berpegang pada keyakinan mereka sendiri. Dan tidak mau untuk membuka hatinya kepada apa yang diucapkan atau kepada ucapkan Yesus sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada dua suasana yang langsung kita rasakan dalam cerita ini. Suasana hati yang terbuka kepada Tuhan sehingga bisa melihat karya Tuhan bagi hidupnya. Betapa luar biasa kasih Tuhan untuk hidup kita. Dan di sisi lain ada sikap hati yang menutup diri
yang terlalu tenggelam dalam keyakinannya sendiri, dalam kesempitan pikirannya sendiri, dan tidak mampu melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup ini secara nyata. Saudara-saudaraku yang terkasih, dan juga terutama orang bisu yang kerasukan setan. Ada banyak juga di antara kita yang menjadi bisu, menjadi lumpuh. Bukan karena terutama fisik, tetapi juga ada roh lain yang menguasai kita. Entah itu kecemasan, ketakutan, takut menerima resiko, yang membuat kita bimbang, yang membuat kita ragu untuk menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi Tuhan, entah dalam kata maupun dalam perbuatan. Kita menjadi bisu di tengah situasi yang membutuhkan kehadiran kita, yang membutuhkan kesaksian hidup kita. Hari ini Yesus kembali datang ke hadapan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Ia mau masuk ke dalam hidup kita. Rohnya datang mau menggerakkan kita untuk dengan cara kita yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita untuk bisa menghadapi situasi pandemi ini dengan baik. Supaya jangan ada orang yang jatuh dalam sikap putus asa. Supaya jangan ada orang yang kehilangan sukacita karena situasi ini. Meskipun ada banyak yang kena dalam satu hari, tetapi di sisi lain ada juga harapan ketika kita membaca bahwa cukup banyak juga dalam satu hari yang mengalami kesembuhan, pulih, dan sekarang bisa kembali ada bersama kita dan bahkan membantu orang-orang yang lain yang sedang mengalami kesulitan. Dan mereka ini digerakkan oleh Roh Kristus untuk dengan sekuat tenaga, dengan caranya masing-masing, membantu saudara-saudaranya yang lain. Ketika melihat dan mendengar berita-berita seperti ini, saya sendiri yakin bahwa apa yang terjadi dengan jemaat atau orang-orang Israel pada zaman dahulu, pada zaman Yesus, ketika ia berkeliling dan kemudian menyembuhkan dari segala penyakit, orang-orang dari segala penyakit, itu juga masih terjadi sampai hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membuka hati untuk ajakan Tuhan ini. Kita terus berdoa untuk begitu banyak orang. Kita terus berbuat baik sejauh apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudari kita yang kena wabah ini. Kita terus berdoa untuk pihak pemerintah dan untuk semua pihak yang berbuat baik untuk menangani wabah ini secara bersama-sama. Kita ajak teman-teman kita untuk mentaati aturan-aturan berkaitan dengan pembatasan kegiatan-kegiatan kita, supaya wabah ini segera berakhir dan kehidupan kita bisa pulih kembali. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan. Semoga